wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Sehat-sehat semua anak ibu kan? Ya mudah-mudahan ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat. Baik nak, pagi hari ini bertemu kembali dengan ibu dengan materi kita yang baru, yaitu tentang sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Bagaimanakah dengan materi ini? Ayo kita tonton video pembelajaran berikut. Sistem koordinat polar atau kutub. Jadi nama lain dari polar adalah kutub, ya. Kemudian kita di sini membahas dahulu tentang pengertian koordinat polar atau kutub. Ya, perhatikan gambar. Di sini ada gambar orang. Orang ini posisinya berada pada titik O. Kemudian ada pohon. Pohon ini berada atau posisinya berada di titik P. Pohon ini posisinya lebih tinggi daripada orang. Ya, kemudian jarak antara orang dengan pohon ini adalah 15 meter. Kemudian jarak OP ini membentuk sudut 26 derajat terhadap sumbu X, ya. Jadi titik P itu atau posisi si pohon itu lebih tinggi dari posisi orang. Orang ini berada di titik O. Jadi di sini ada keterangan, perhatikan ya. Jarak OP adalah 15 meter. Ini dia, jarak OP adalah 15 meter. Dan OP membentuk sudut 26 derajat terhadap sumbu X, ya. OP ini membentuk sudut 26 derajat terhadap sumbu X. Maka posisi P dapat dinyatakan, ya, posisi si P ini dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan jarak OP dan besar sudut XOP, yaitu 15,26 derajat. Jadi jarak atau posisi si P ini dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan jarak si OP dan besar sudut. Maka nanti dia koordinat polarnya adalah 15,26 derajat ini. 15,26 derajat. Maka cara menyatakan posisi titik atau objek, objek atau benda, ini namanya objek, ini namanya objek. Cara menyatakan posisi titik atau objek seperti di atas disebut dengan koordinat polar atau kutub. Ya, kemudian ada lagi sketsa gambarnya. Ya, di sini ada jarak OX, kemudian ada jarak OP. Jarak OP ini disimbolkan dengan si R. Kemudian sudut XOP disebut alfa. Ini dibaca alfa, ya nak. Maka koordinat kutub titik P, simbolnya R, alfa. R, alfa. Koordinat kutub atau polar secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk P, R, alfa. R ini tadi jarak, alfa itu adalah sudut. Ya, biar paham perhatikan contoh. Yang pertama, tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Ya, ini. Ya, pada gambar A yang ditanya tentukan koordinat polar titik P. Kemudian pada gambar yang B, tentukan koordinat polar atau kutub titik Q. Ya, yuk kita jawab. Ya, pada gambar A, jarak OP dikatakan si R tadi, maka R-nya 7. Ya. Kemudian 38 derajat ini dikatakan sudut XOP. Sudut XOP, atau alfa. Sama dengan 38 derajat. Maka koordinat kutub atau polar titik P tadi rumusnya R, alfa, P 7,3.
derajat nih, 7,38 derajat atau R, alfa ya. R ini R-nya, R, alfa ya, 7,38 derajat. Kemudian pada gambar B ya, nah ya, OQ ya, OQ ini dikatakan R ya, maka R-nya 6. Kemudian sudut XOQ ini nak, sudut XOQ yang ini, sudut XOQ itu ini ya, sudut XOQ sama dengan alfa. Nah, sudut XOQ 180 kurang 47 ya, bukan 47 yang ini, dia sudut XOQ. Nah, mencari sudut XOQ itu 180 dikurang 47 derajat. Ini 180 dari mana ini? Nah, sudut berpelurus. Ini kan jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau kita hanya menginginkan yang ini aja, maka 180 dikurang 47 ya, 180 dikurang 47, maka sudut XOQ-nya 133 derajat. Maka koordinat kutub titik Q adalah R, alfa, atau koordinat kutub titik Q 6,133 derajat. 6,133 derajat ya, bisa ya. Berarti ini tadi 133 ya, 133, 6,133 derajat. Ya, contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Kemudian di sini ada posisi taman, ada posisi sekolah, ada posisi monumen, ada posisi GOR. GOR itu gedung olahraga ya. Apa pertanyaannya? Tentukan koordinat polar atau kutub untuk objek-objek di atas. Jadi objeknya itu taman, sekolah, monumen, dan GOR. Yuk kita jawab ya. Taman, posisi si taman atau koordinat kutub si taman ya, ini gambarnya yang ini nak. Nah ya, ini ya, sudut X O. Ini Ibu simpulkan nanti ini si P. Berarti XOP, Ibu pindahkan ke sini gambarnya. Ya. Sudut XOP 38 derajat. Ini si P. Ya, sudut XOP 38 derajat. Ya, ini ya, gambarnya yang ini ya, Ibu pindah ya. Nih gambar yang ini. Gambar yang ini Ibu pindahkan ke sini, ini dia. Nah, maka sudut XOP dikatakan alfa sama dengan 38 derajat. Kemudian OP ini dikatakan jarak atau si R, R-nya 28. Jadi ini ya, koordinat kutub untuk taman 28,38 derajat. 28,38 derajat. Kemudian posisi sekolah ya. Untuk sekolah ya, untuk sekolah itu nanti sudutnya yang ini nak. Nah ya, dari sudut XO sekolah. Ini Ibu simpulkan si P nanti. Nah ya. Nah, di sini titik ini titik P, maka nanti sudutnya yang ini nak. Nah, yang ini. Ya. Ibu pindah ke sini gambarnya ya nak ya. Nah, jadi sekolah ini tadi ya. Nah, ini dia Ibu, kita ambil gambarnya dari sini Ibu sekat. Ya. Jadi sekolah itu Ibu buat simbolnya titik P ya, titik P. Kemudian sudut XO P ya, sudut XOP. Nah, ini ya, sudut ini besarnya 180 derajat. Jadi kalau kita hanya menginginkan sudut yang ini aja, bagaimana caranya?
Nah, 180 dikurang 42. Jadi perhatikan, sekolah tadi Ibu buat titiknya titik P. Kemudian jaraknya R 29 ini. Si OP. Ya, OP jaraknya 29. Kemudian sudut XOP, ini tadi 180 kurang 42 sama dengan 138. Sudut XOP ini sama dengan alfa. Nah, maka alfanya 138 derajat. Maka koordinat kutub untuk sekolah adalah 29,138 derajat. 29,138 derajat. R, alfa. Bisa ya nak? Ya nak, sekarang kita mau mencari koordinat kutub untuk monumen ya. Monumen Ibu buat titiknya titik P. Maka nanti mencari sudutnya, sudut XOP-nya yang ini nak. Ya. Sudut XOP-nya yang ini. Nah, ya, berapakah besar sudut XOP ini? Ini kan sampai sini kan sudutnya 180 derajat. Jadi tambahkan lagi dengan 27 derajat, itulah besar sudut XOP. Kemudian jarak OP-nya atau R-nya 26. Jadi ini R sama dengan 26. Sudut XOP tadi 180 tambah 27 sama dengan 207. Ini ya. 180 tambah 27, 207 derajat. Sudut XOP itu sama dengan alfa, maka alfanya 207 derajat. Maka koordinat kutub untuk monumen adalah 26,207 derajat. Ini R, alfa 26,207 derajat. Lanjut, kita sekarang cari koordinat kutub untuk sigor. Ya, sudut XOP yang diminta ini Bu simbolkan dengan titik P. Sudut XOP yang diminta yang ini nak. Ya, berapa besarnya ini? Satu putaran penuh ini 360 derajat. Ya, kita hanya mau yang ininya aja sudutnya. Ini tidak kita gunakan. Maka nanti mencari sudut XOP ini adalah 360 kurang 39 sama dengan 321 derajat. Jaraknya berapa jarak COP? 26. Ya, jarak itu R. Maka koordinat kutub GOR adalah 26,321 derajat. 26,321 derajat. Saya kita lanjut contoh yang terakhir. Tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P nih. Ya. Titik P 4,3 ya. Ini si X dalam koordinat kartesius, ini si X, ini si Y. Berarti ini 4. Si X-nya 4, si Y-nya 3. Ini R-nya, jaraknya. Jarak di sini kita belum dapat. Ya, belum tahu berapa angkanya. Maka kita cari menggunakan teorema Pitagoras ya ini. Ini siku-siku. Nah, teorema Pitagoras kita gunakan untuk mencari si R. Maka R sama dengan akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Nah, ya, 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 9. Jumlahkan 16 tambah 9 25. Akar 25 5. Maka itulah jarak si R-nya. Ya, kemudian alfanya 36,9 derajat. Maka koordinat kutub titik P adalah 5,36,9 derajat. R, alfa 5,36,9 derajat. Baik nak, sampai hari ini sampai di sini pelajaran kita. Demikian materi kita pagi hari ini nak. Mudah-mudahan anak ibu semuanya dapat mengikutinya ya, sehingga anak ibu nanti bisa mengerjakan kuisnya dengan nilai yang maksimal. Bagi anak ibu yang kurang paham atau tidak mengerti, boleh bertanya kepada ibu. Sampai jumpa nak pada pertemuan kita berikutnya.